suci Allah Maha Besar, hikmah jamiah Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Senab jamaah Majelis Al-Haqq Mufajjah yang dirahmati oleh Allah, para ustaz, para hujjaj, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita sampai pada zikir kamilah yang ke-7. Bagaimana biasa sebelum kita mulai zikir, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Mau'izatul Mukminin yang ke-9 dari adab atau muasyarah pergaulan antara suami dengan istri. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. At-tasi'u at-ta'dibu fin nushuzi wa mahma waqa'a bainahuma khisamun wa lam yalta'im amruhuma fa in kana min janibihima jami'an aw minar rajuli fala tusallatul zawjatu ala zawjiha wa la yaqdiru ala islahiha wa la budda min hakamain. Yang ke-9 at-ta'dibu fin nusyuzi, yaitu sikap mendidik dalam perihal nusyuz. Nusyuz ini adalah menentangnya istri terhadap suami, ini namanya nusyuz. Syekh Nawawi Banten ini mengatakan bahwa termasuk nusyuz adalah sikap istri ketika ditolak, sikap istri ketika dia menolak melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Disuruh bangun subuh, dia ogah subuh, itu nusyuz termasuk. Nah, namun kalau hanya sekedar bicara kencang itu tidak termasuk nusyuz. Ya mau udah bawaannya begitu ya, bawaannya begitu, ngomong kencang itu tidak termasuk nusyuz. Jadi juga suami tidak bisa langsung menjustifikasi atau menghakimi bahwa nusyuz itu ngelawan. Ngomong kencang, Syekh Nawawi Banten bilang dalam Fasul Tasdik syarahnya Sultan Taufik tidak termasuk nusyuz. Nah, kemudian di sini nusyuz yang dimaksud adalah menentangnya istri terhadap suami dalam hal-hal yang prinsip seperti dalam hal-hal agama. Wa mahma waqa'a bainahuma khisamun, apabila terjadi antara suami dan istri khisamun, satu pertikaian walam yalta'im, dan juga belum akur amruhuma, urusan keduanya, fa in kana min janibihima jami'an, apabila pertentangan itu ada dari kedua sisi, dari suami maupun dari istri, sama-sama wangkeng, au minar rajuli, atau dari laki-lakinya saja, fala tusallatu zaujatu, lalu kemudian istri tidak bisa diberikan kuasa ala zaujiha untuk mengalahkan atau untuk mengatasi suaminya, wala yaqdiru ala islahiha, dan suami juga tidak bisa mendamaikan istrinya, fala budda min hakamaini. Nah, ini jawabnya, maka haruslah, tidak boleh tidak, itu maksudnya haruslah ada dua orang penengah
semacam fasilitator atau perantara ahaduhuma, antara keduanya. Ahaduhuma yang salah satu dari keduanya, min ahlihi dari keluarganya suami, wal akharu dan yang lain min ahliha dari keluarganya istri, liyandura bainahuma agar dua-dua penengah ini, dua-dua perantara ini, dua-duanya melihat bainahuma antara suami dan istri, wa yusliha dan dua-duanya mendamaikan amrohuma akan urusan suami istri itu. Sikap mendidik dalam nusyuz, ketika istri melawan suaminya maka harus dididik. Dididik di sini diajarkan adab, dan adab yang dimaksud di sini adalah mulai dari nasihat, al-wa'ad. Mulai dari nasihat, sama seperti kita amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang pertama kali adalah al-wa'ad. Bahkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum kita nasihatin itu harus ada diskusi dulu. Kadang orang yang kita nasihatin ini kan belum sepakat. Ini menurut saya mah kagak mungkar nih. Orang ngopi sama autan, iya, ngopi sama autan, nggak mungkar kan saya. Oh, autannya dipakai di tangan, nggak apa-apa. Nah, diskusi dulu, diadakan semacam sosialisasi mana yang mungkar, mana yang bukan mungkar. Kalau sudah itu baru wa'ad atau nasihat. Ini di urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam keluarga nasihat langsung bisa, karena ya di istri itu di bawah tanggung jawab suami. Langsung nasihati pertama. Nasihat nggak bisa juga, maka ada semacam ancaman. Belanja lo besok, kalau kasih belanja lo, mulai nggak dikasih belanja. Itu takhwif namanya. Ada wa'ad, ada takhwif. Ini bagian dari takdib atau mendidik istri ketika nusyuz. Kalau terjadi nusyuz atau pembangkangan dari istri terhadap suami, maka harus ada sikap mendidik. Jadi jangan hanya marah. Kalau kata Njit, marah boleh, tapi jangan marah-marah. Marah boleh kalau sekali, cuma jangan marah-marah tiap hari, marah nggak boleh. Ini mendidik di sini ketika terjadi pertikaian antara suami dan istri dan tidak bisa diakurkan lagi. Pertikaian mau itu datangnya dari suami sebabnya, atau dari istri, atau dari keduanya. Kalau sudah tidak bisa didamaikan lagi antara keduanya, maka hendaklah mengambil mediator, hendaklah mengambil penengah. Penengah ini diambil dari dua pihak, dari pihak istri maupun pihak suami. Ambil misalnya kakak iparnya, ya, atau mertuanya kalau masih ada. Ini sebagai mediasi atau penengah antara keduanya. Nah, dengan dasar ini, maka kedua suami istri yang tadinya nggak bisa akur, yang tadinya nggak bisa rukun lagi, dengan datangnya dua mediator ini, maka diharapkan bisa rukun lagi. Di sini dikutip oleh pengarang satu firman Allah, yurida islaha yuwaffiqihillahu bainahuma. Apabila keduanya suami istri menginginkan islahan, akan kebaikan, akan perdamaian, yuwaffiqillah, yuwaffiq, maka Allah akan memberikan petunjuk, taufik, bainahuma, antara kedua suami istri. Jadi didatangkan mediator untuk penengah antara suami dan istri dari pihak ini, dari pihak dua keluarga ini. Kalau memang masih ingin untuk rukun lagi. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, ya jalannya abghadul halal, at-talaq. Memang talak itu halal, tapi itu perkara yang paling dibenci oleh Allah. Abghadul halal, at-talaq. Suami itu talak. Nah, kalau istri khulu bisa. Ada istilah khulu, saudara, dalam munakahat itu. Khulu itu istri gugat cerai dengan jaminan mengembalikan harta suaminya, sebagian harta suaminya, khulu. Kalau kita di pengadilan agama itu udah diatur. Jadi seorang istri ini bisa menggugat cerai, namanya khulu. Jadi bukan cuma suami yang bisa menjatuhkan talak, tapi istri juga bisa memohonkan talak. Kalau nggak pernah dinafkahin, ya tiap hari ya memang ditabukin mulu, pulang dari Empang habuk lagi, pengen berangkat Empang habuk lagi, ya akhirnya gugat pengadilan bisa. Itu namanya khulu, boleh. Dari dua sisi, suami maupun istri, memang ada pilihan itu. Namun kalau memang masih bisa didamaikan, maka perdamaian lebih baik. Antara lain dengan cara
mediator tadi dari pihak suami maupun pihak istri. Wa amma idza kana nusyuzu minal mar'ati khassatan farijalu qawwamuna 'alan nisa wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai pengingat tambihun, ini di pendopo kebiasaan-kebiasaan gitu dulu. Rabiul Awal tanggal 1 kita maulid. Jadi maulid memang dimulai insya Allah di pendopo. Nanti Bang Jigopur baru mulai ikhwaniyah setelah itu. Saya udah ngomong sama Kiai Sarif juga, emang pendopo duluan Kiai, oh gitu ya. Nanti dari pendopo baru ikhwaniyah, nanti baru diikuti oleh seluruh kampung Ceger yang lainnya. Jadi insya Allah tanggal 1 Rabiul Awal malam Senin jatuhnya 24 Agustus. Tunggu tanggal mainnya ya saudara. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan istighfar.